Haji Abdul Karim. Mohon maaf Pak, di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Fikih Munakahat mengenai wawancara tentang pernikahan. Saya mendapatkan tema tentang hukum dan manfaat pernikahan dalam budaya tradisional dan Kontemporer. Ya, jadi sini ada beberapa pertanyaan Pak, cuma 5 doang. Jadi yang pertama itu bagaimana pandangan budaya tradisional terhadap pernikahan? Jadi pandangan kebudayaan ya, kebudayaan terhadap pernikahan. Ya, gini adekku. Kalau kebudayaan itu kan bagian dari kebiasaan masyarakat. Namanya kebudayaan itu kebiasaan. Kalau sedangkan pernikahan itu adalah sudah ada aturan. Ingat itu, kebudayaan dan aturan itu secara ininya itu jauh itu. Kalau kebudayaan, kebiasaan yang ada di masyarakat, sedangkan pernikahan sudah ada aturan yang normatif, yang sudah ada ketentuannya yang ditentukan oleh hukum Islam sendiri. Karena kita hukum Islam berarti sudah ada dalam Al-Quran dan hadisnya. Sedangkan kebudayaan tadi mengganggu nggak terhadap Al-Quran dan hadis tadi? Kalau tidak, ya sudah laksanakan itu. Karena kita umat Islam harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kebudayaan itu mengikuti, jangan kebudayaan agama yang mengikuti kebudayaan, itu nggak bisa, ya kan? Jadi kayak mana? Ya, kebudayaan yang menghambat terhadap pernikahan itu harus nggak bisa dilaksanakan. Tapi agama yang berdasarkan kebudayaan, kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan norma boleh dilaksanakan. Namanya tradisional, di mana-mana kita mulai hidup itu udah tradisional. Tapi ganggu nggak terhadap pernikahan? Tidak. Kenapa? Ya karena batasan norma-norma dalam pernikahan udah diatur. Ini loh menurut normanya nikah ini aturannya ini ya nggak mau, ya sudah, berarti secaranya kebudayaannya udah tersingkir gitu. Terus yang selanjutnya bagaimana pandangan tentang peran suami dan istri dalam pernikahan menurut Hidayah? Hidayah? Ya, jadi peran dan istri. Hidayah maksudnya? Di dalam budaya Pak. Oh gini, kalau peran suami itu kita jangan melihat dari peran dari kebudayaan dan itu nggak akan ketemu, karena kita landasannya udah jelas Al-Quran. Suami itu fungsinya apa sih? Sebagai kepala keluarga. Sudah itu. Jadi fungsi istri apa? Melayani suami. Itu udah jelas itu ketentuannya. Di mana? Ya itu aturan. Nggak bisa kalau misalnya melanggar aturan ini kebudayaan. Emangnya kebudayaan itu suami itu yang istri itu yang jadi kepala rumah tangga? Enggak kan? Jadi terhadap itu juga kan? Jadi kemana? Ya suami sebagai kepala rumah tangga menjaga fungsi dan tugas dia. Jangan tugas istri diambil oleh suami. Tugas suami diambil istri. Akhirnya kontradiksi, ribut. Namun dua-duanya saling memberikan kepercayaan. Dan dengan adanya namanya komunikasi yang baik di antara suami istri. Itu untuk fungsi pernikahan itu cuma komunikasi yang baik suami istri akan melahirkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sudah. Kalau egonya nggak usah diomongin lagi. Perempuan egonya lebih tinggi, laki-laki egonya lebih tinggi. Tapi komunikasi yang bagus, clear. Nah, gitu. Terus yang selanjutnya, apakah ada nilai-nilai yang tertekan dalam pernikahan menurut budaya tradisional? Ya, tertekan itu kan maksudnya gini. Kalau pemahamannya dari yang laki-laki dan perempuan,
Yaitu tadi egonya. Ego siapa yang paling kuat? Ya kan? Kalau seandainya seorang laki-laki, makanya saya bilang seorang laki-laki, dia kalau nikah itu membedakan antara fungsi dia. Misalnya situ pekerja, suami nggak kerja, itu kan berarti kan sudah mulai bibit itu terjadi, walaupun saling cinta. Tapi nanti lama-kelamaan situ akan mengungkit, kamu dengan saya apa yang kamu bawa. Kamu sementara menerima ini, nanti setahun 2 tahun, kamu hidup saya biayain kok. Nah itu kan udah mulai toh. Nah itulah yang harus dihindari. Itu makanya pada rumah tangga itu suami itu kayak manapun juga nyari itu sendiri, jangan berpatokan kepada suami istri. Makanya ini saya sih secara pribadi makanya saya nggak mau milih istri yang sama dengan umurnya dengan saya. Dia jadi Perempuan itu cepat tua, ya. Laki itu lama tuanya. Beda saya dengan istri saya 7 tahun. Nah, alhamdulillah sekarang saya masih agak muda, dia istri saya lebih muda lagi. Kalau dia sama umur saya 54 tahun, jalannya udah payah kan gitu ibaratnya kan. Dia udah ribut itu, yang laki masih lincah, yang perempuan ribut. Nah, makanya saya bilangin itu, tapi itu saling pengertian itu dia tadi. Karena menikah itu bukan hanya sehari, bukan hanya seminggu, tapi selamanya. Selagi masih bisa bina. Kalau nggak bisa bina lagi, binasa. Karena egonya tadi, kamu perempuan tidak pernah menerima kekalahan kamu. Apapun pemberian suami, kamu anggap itu waktu itulah. Besok itu udah kamu nggak yakin terhadap. Temporernya sekarang itu menikah perempuan itu udah lebih daripada umurnya 23 tahun. Sudah mapan. Jadi udah mapan, pemikirannya udah mapan. Kalau dulu belum mapan. Kalau umur kamu orang di bawah 21 itu rentan. Kalau sekarang dengan ada kontemporer itu cepat mapannya. Tapi ada permasalahannya. Apa permasalahannya? Perempuan senang melihat ada yang di luar sana. Media sosial mereka lebih tercurah kepada itu daripada pihak keluarga. Itu yang bermasalah di dalam keluarga. Suruh masak, nantilah. Suruh ini entarlah. Akhirnya istri itu kerjaannya pembangkang. Ya iya, bukan pemarah lagi, pembangkang. Suami apa? Karena entar lagi suami itu nggak bisa lagi entar lagi. Sekarang kok dia minum kopi nanti ya, bukan nanti, maunya sekarang kok. Kalau dulu belum ada TV, nggak langsung bikin kan. Sekarang ada TV, nanti pak lagi sinetron yang bagus nih. Nah kan ini pelayanan dia terhadap suami kurang dengan adanya kontemporer sekarang itu kurang. Karena dia terpengaruh dengan digitalis itu sekarang itu dengan media itu. Ini selanjutnya, bagaimana pandangan terhadap perceraian dalam budaya tradisional? Ya kalau perceraian itu, kalau dulu kan tertutup, perceraian tradisional itu kan perceraian yang tidak dimasukkan ke dalam hukum, ya kan? Nikah siri, cerai siri, ya kan gitu. Kalau sekarang nikah resmi, perceraiannya resmi. Nah, kayak mana sekarang tradisionalnya itu? Sekarang kalau mau nikah dengan laki-laki lu mau, ya nggak mungkin lu mau nikah siri. Pasti nikahnya yang harus ada buku nikah. Kenapa? Kalau nikah siri secara hukumnya kamu nggak punya hak. Hak itu, anak itu adalah anakmu, bukan anak bapaknya. Apapun harta itu harta suami, kamu nggak ada hartanya di situ. Karena nggak ada, mau dibawa ke hukum nggak ada. Nah itu kejelekannya dan kayak itunya. Saya pikir kenapa pernikahan siri dulu itu apa perceraiannya mudah. Dulu itu perceraiannya mudah, dia hanya udah saya ceraikan, selesai. Kalau sekarang nggak bisa. Itu ada jeleknya, ada nggak bagusnya.
secara formalnya apabila diutarakan saya udah cerai, berarti sahlah perceraian itu. Tapi menurut hukum itu belum, karena belum ditetapkan di pengadilan. Sehingga mereka secara hukum, secara agama cerai, tapi secara hukum belum. Tapi mereka masih satu rumah, berhubungan lagi. Hubungan apa itu? Ya, zina secara ininya kan gitu. Itu. Tapi mereka laksanakan karena apa? Hukum negara belum memutuskan itu. Sah dong, karena pernikahan kaya secara hukum gitu. Ya, oke. Cukup makasih ya untuk Ya. Bapak, penjelasannya sangat bermanfaat lah, menambah wawasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.